melihat suasana meriah di sebuah kampus di Korea. Sepertinya lagi ada pameran dari berbagai jurusan nih ya. Karakter utama kita adalah seorang laki-laki introvert yang agak culun bernama So. Ia pun tersenyum senang mengendarai skuter miliknya meliak-liuk melewati keramaian. Jadi, So adalah seorang mahasiswa jurusan teknik. Di pameran ini, dia membuka stand bersama dua orang temannya yang bernama Chang dan Yong. Mereka bertiga ini pun malah lebih asik bermain robot menggunakan alat virtual reality yang mereka rancang sendiri nih. Cerita pun berpindah pada seorang perempuan cantik yang jago memanah. Perempuan ini sedang bermain panah-panahan untuk mendapatkan hadiah. Ya karena jago, dia pun berhasil mendapatkan hadiah utama. Namun, cowok-cowok bersabuk hitam ini enggak terima dong. Ia pun malah ngatain si perempuan ini cacat. Ya sudah tentu mereka jadi baku hantam memperebutkan boneka. Singkat cerita, perempuan ini pun terjatuh dari kursi rodanya. Akibat terjatuh ini, kursi rodanya si perempuan ini menjadi rusak. Ia pun gak bisa mengontrol laju dari kursi rodanya hingga ia nyusruk di depannya So. Ya karena gak pernah punya cewek, So pun menjadi salah tingkah. Ia pun menyuruh perempuan ini untuk berdiri dong. Singkat cerita, ia pun memperbaiki kursi roda si perempuan ini dengan keahliannya. Kursi rodanya pun kembali seperti semula. Mereka pun akhirnya kenalan. Perempuan cantik ini bernama Jin. Karena gak enak hati, ia menawari So untuk ngopi bareng. Namun, So ini tuh polos banget. Dia pun bilang kalau dia ini belum makan, jadi dia ini gak bisa minum kopi. Akhirnya mereka pun makan bareng di warung makan favoritnya So. Tapi, warung makan ini tuh letaknya jauh di atas sana. Goblok banget gak lo? Dia pun mau gak mau mengendong Jin sampai ke atas sana coy. Untungnya, makanan di warung ini tuh enak banget. Hal ini pun membuat Jin tersenyum senang memakan makanannya. Setelah makan, So pun sepet-sepetnya membetulkan tali sepatunya Jin. Hal ini membuat Jin makin tersenyum lebar dong. Namun sialnya, kursi rodanya Jin yang ditaruh di bawah itu hilang cuy. Akhirnya Jin pun dijemput sama adeknya. So pun berjanji akan mengganti kursi rodanya dengan memberikan kartu pelajarnya sebagai jaminan. Apes. Singkat cerita, So pun kembali ke tempatnya. Tiba-tiba pacarnya Yong yang cantik ini tuh dateng. Tapi kayaknya si Yong ini tuh gak suka deh sama cewek ini. Bener-bener ya, udah jelek, sombong lagi. So pun curhatlah sama Chang tentang masalah kursi rodanya Jin. Chang pun menyuruh So untuk bikin sendiri aja lah cuy. Kita kan mahasiswa teknik. Soalnya kalau beli tuh mahal dong. Mendengar itu, So pun langsung jadi terinspirasi. Dia pun berlari pulang ke rumahnya. Ternyata orang tuanya So ini tuh mempunyai sebuah toko sepeda cuy. Ia pun meminta sebuah part sepeda dari ayahnya. Ia pun lalu banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan membuat kursi rodanya sendiri. Di sisi lain, Jin ini tuh dimarahin abis-abisan sama bapaknya karena menghilangkan kursi rodanya. Kayaknya kursi roda itu mahal ya cuy. Tapi di sini Jin malah menenangkan bapaknya buat gak usah ngegas dong. Seminggu kemudian, So pun udah berhasil nih membuat kursi rodanya sendiri. Ia pun lalu menghampiri Jin yang lagi latihan memanah. Gokil, asli cakep banget ya si Jin. Akhirnya mereka pun ngobrol bareng dengan teman-temannya Jin yang juga tergabung dalam komunitas pecinta roda 2. So pun langsung menunjukkan ke Jin kursi roda buatannya. Terus dia berdiri dong dari kursi rodanya. Temannya Jin pun cuma bisa melongo. Pasti dalam hatinya dia bilang, anjing gue kira dia cacat cok, taunya kagak. Lebih spesialnya, kursi roda buatan So ini ada lampunya cuy. Jadi bisa kelap-kelip gitu deh kayak angkot. Untuk merayakan kursi roda barunya Jin, mereka pun syukuran dengan mabok-mabokan. So pun langsung mabok dan brak, dia pun tepar. Akhirnya So pun mengantar pulang Jin dan dia ketemu dong sama orang tuanya So. Bukannya marah, ibunya So malah seneng banget anaknya bisa deket sama cewek. Ya pasti ibunya agak khawatir ya karena So ini udah gede tapi belum punya pacar. Ibunya pun mempersilahkan Jin untuk deket lah sama anaknya. Jin pun pulang ke rumahnya dengan kursi roda buatannya So. Walaupun dikira norak sama orang-orang, dia pun bodoh amat lah. Hari-hari berikutnya, So dan Jin pun mulai banyak menghabiskan waktu berdua cuy. Mereka pun pacaran dengan rebahan di atas stiker sambil melihat bintang-bintang di malam hari. Bangsatnya, sama Chang dan Yong, kelakuannya So ini tuh malah direkam pakai CCTV. Mereka pun menonton So yang lagi mengadu mulut.
Mereka pun mulai ke kampus bareng. So make skuter dan Jin make kursi roda, ke perpustakaan bareng dan makan bareng sambil suap-suapan. Kalau udah kayak begini mah berasa dunia cuma milik berdua ya nggak? Cerita pun pindah ke bapaknya Jin. Ia pun jadi khawatir karena Jin tuh mulai sering pulang malam dan teleponnya itu nggak aktif. Ia pun mulai jarang latihan bersama teman-temannya. Di sisi lain, adiknya Jin ini tuh mendapat beasiswa untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Namun, dia ini malah dimarahin sama bapaknya. Karena kalau dia pergi, terus siapa dong yang jagain Jin? Serba salah juga ya. Lebih parahnya, bapaknya Jin ini tuh malah ingin menjodohkan dirinya dengan laki-laki yang tidak ia kenal. Jin pun merasa sakit hati karena dirinya merasa dibuang sama bapaknya. Ia pun berlari ke rumahnya So. Di sana, ia bermain virtual reality yang seakan-akan dirinya ada di pantai. Namun, bukannya seneng, Jin malah jadi sedih. Ya, sebagus apapun pantainya, ini kan cuma virtual, yang berarti bukan kenyataan. Berat banget ya jadi penyandang disabilitas. Setelah agak mendingan, Jin pun pulang ke rumahnya dengan diantar sama So. Manja juga ya si Jin ini cuy. 사랑해. Chong pun lagi mengetes robot bersama temennya. Temannya pun berpura-pura bilang sayang ke robotnya itu. Namun malah si Chong yang bereaksi. Dia pun malah jadi deg-degan saat dipeluk sama temennya. Temannya pun langsung belak-belakan aja nih mencium pipinya Chong. Ya sudah tentu, si Chong pun jadi salting. Jadi, Soen itu mempunyai sebuah trauma dengan ruang sempit. Oleh karena itu, dirinya ini nggak mau menyetir mobil. Namun untuk Jin, dia pun memberanikan menerobos rasa traumanya. Ditambah lagi, ia mendapat dukungan dari teman-temannya. So pun melawan traumanya, dibantu dengan teman-temannya yang dengan setia mendukung So di saat senang maupun susah. Akhirnya, So pun datang dengan membawa mobil seadanya. Namun bagi Jin, ini adalah luar biasa. Ketika So sudah berhasil mengalahkan traumanya sendiri cuy. Mereka berdua pun akhirnya jalan bareng menggunakan mobil. Jin pun tampak bahagia banget naik mobil sederhananya So. Namun kebahagiaan mereka pun tidak berlangsung lama. Tiba-tiba traumanya So ini tuh kambuh lagi dan mereka pun menabrak pembatas jalan. So pun langsung dibawa ke rumah sakit. Jin langsung merasa bersalah banget. Apalagi dia ini nggak mau kehilangan So, sang pujaan hati. Di saat Jin menangis, bapaknya malah sempet-sempetnya bilang kalau udahlah nggak usah pacaran sama si So. Karena ngapain pacaran sama anak cacat mental? Apa jadinya kalau kamu yang lumpuh pacaran sama dia yang cacat mental? Udahlah kawin aja sama pilihan bapak. Jin pun melampiaskan amarahnya dengan berlatih memanah. Namun pikirannya pun lagi kotor dan butek banget. Makanya tembakannya pun melenceng semua cuy. Disinilah peran seorang teman sangat penting. Di saat Jin ada di titik terendah, temannya Jin pun datang dan memeluk Jin. Dia pun membuat keadaan menjadi lebih baik. Mereka pun saling memberi semangat ke Jin untuk terus menjalani hidup dan jangan menyerah. Di rumah, Jin pun menghabiskan waktu dengan menjernihkan pikiran dengan bermain biola. Lalu dia pun melatih fisiknya untuk seleksi nasional. Sedangkan So, dia pun lebih banyak menghabiskan waktu untuk rebahan aja di rumah merenungi nasibnya. Ya iyalah gimana gak ngedown dikatain kayak gitu sama bapaknya Jin. Untungnya, So ini tuh dikelilingi dengan lingkungan yang baik dan positif. Teman-temannya pun mendobrak masuk ke rumahnya untuk menjemput So dari keterpurukan. Di sisi lain, Jin pun udah mulai nih menjalankan pertandingan panah-panahan. Ya seperti di film-film lain, tembakannya pun meleset semua sampai si So ini tuh datang. Baru deh dia semangat. Film ini pun berakhir bahagia banget. Jin akhirnya menang dan terpilih mewakili Korea Selatan untuk di ajang panahan. Teman-temannya So pun semuanya pada jadian. Adiknya Jin pun diizinkan buat kuliah ke luar negeri. Ending dari film ini pun mereka pun makan lagi ke warung itu dengan saling menggendong pacar.